Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Pengadilan Agama Wonosari dalam acara Sharing Morning Pagi Berbagi Pengadilan Agama Wonosari. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang mediasi. Bersama saya saat ini telah hadir seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nofriandi SHMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Bapak Nofriandi ini adalah hakim pada Pengadilan Agama Wonosari yang akrab disapa dengan Bang Andi. Begitu ya Bang? Betul sekali Bu, Bang Andi. Boleh kita panggil dengan Bang Andi? Boleh. Ya, terima kasih Bang. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, tema kita pagi ini adalah tentang mediasi. Langsung saja ya Bang? Iya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan mediasi itu apa sih Bang dan seberapa penting mediasi itu untuk dilaksanakan? Baik, nah ini menarik ya, karena mungkin pemirsa itu sering mendengar istilah mediasi. Nah tentu timbul pertanyaan dari pemirsa itu, setiap perkara di pengadilan agama tuh ada mediasi dulu. Apa sih mediasi itu? Nah, yang pertama sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi itu adalah upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dibantu oleh mediator dalam rangka mencari kesepakatan, dan itu dilakukan di luar persidangan. Nah, kemudian sejauh mana urgensinya mediasi ini sangat penting. Kenapa? Karena mediasi ini merupakan jalan untuk menggapai win-win solution. Nah, namanya dalam persidangan itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah. Berbeda dengan mediasi. Nah, di mediasi itu mediator berusaha agar mencapai kesepakatan. Artinya sama-sama redo gitu kan. Nah, baik penggugat maupun tergugat itu sama-sama redo. Artinya win-win solution itu. Ini yang sangat penting. Nah, itu. Ya tadi disampaikan ini Bang, mediator gitu kan. Boleh dijelaskan apa itu mediator Bang? Dan apakah itu dari pihak pengadilan atau bisa dari pihak luar? Ya, mediator itu bahasa mudahnya itu penengah. Penengah gitu kan. Penengah itu yang mengarahkan para pihak agar terjadi perdamaian. Nah, mediator ini harus netral. Nah, mediator ini dibagi dua. Yang pertama adalah mediator hakim. Nah, mediator hakim ini ada yang bersertifikat, ada yang belum bersertifikat. Namun keduanya berhak menjadi mediator. Nah, kemudian ada namanya mediator non hakim, yaitu mediator yang di luar profesi hakim. Nah, apa perbedaannya lagi? Yang pertama tentang biaya. Mediator hakim ini gratis, free of charge, majanan. Nah, ini mediator hakim ini gratis. Nah, sedangkan mediator non hakim itu berbayar. Nah, berita gembiranya di kantor Pengadilan Agama Wonosari itu sudah ditentukan tarifnya. Berapa tarifnya? Tarifnya maksimal 150.000, tidak boleh lebih dari itu. Nah, khusus di Pengadilan Agama Wonosari. Kalau di pengadilan agama lain saya tidak tahu karena bukan kewenangan kita. Nah, gitu ya Bang. Kemudian gini Bang, apabila para pihak itu keduanya hadir di persidangan, apakah keduanya wajib untuk melakukan mediasi atau apabila tidak melakukan mediasi, apakah berdampak pada putusan pengadilan tersebut? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Sudah barang tentu setiap para pihak ini perlu digarisbawahi ya. Ini mediasi ini hanya terjadi di perkara perdata yang mempunyai sengketa.
Nah, kalau tidak ada sengketa ya buat apa dimediasi seperti volunteer gitu kan? Kan tidak ada sengketa. Nah, itu wajib melaksanakan mediasi. Nah, apa akibat hukumnya jika kedua-duanya hadir namun tidak melaksanakan mediasi? Nah, kalau di Perma nomor 1 tahun 2008 yang lama dulu, itu dia batal demi hukum. Niteh. Nah, niteh batal demi hukum. Nah, kemudian pada Perma nomor 1 tahun 2016 diperbaharui. Nah, diperbaharuinya apabila tidak dilaksanakan mediasi, kemudian putus, kemudian melakukan upaya banding atau kasasi, maka pengadilan tingkat banding atau kasasi memerintahkan untuk melaksanakan mediasi ulang dengan putusan sela. Nah, artinya ini memakan waktu yang lebih panjang. Seharusnya perkara ini dapat diselesaikan dengan cepat, karena tidak menempuh proses mediasi, akhirnya prosesnya menjadi lebih panjang. Yang dirugikan siapa? Yang pertama yang dirugikan adalah para pihak itu sendiri. Karena seharusnya perkara mereka sudah selesai, tetapi karena tidak ada dilaksanakan mediasi, terpaksa dilakukan mediasi ulang. Nah, itu kan para pihaknya sendiri. Nah, jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat, ketika hakim memerintahkan untuk melaksanakan upaya mediasi, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena ini sangat penting. Berarti kalau keduanya hadir itu dapat dikatakan mediasi itu wajib untuk perkara kontensius ya Bang? Iya, untuk perkara kontensius itu pemirsa adalah perkara yang mempunyai sengketa. Nah, begitu ya. Oke, menarik sekali nih Bang pembicaraan pagi hari ini. Dan selanjutnya nih, bagaimana sih prosedur mediasi itu yang harus dilakukan para pihak? Ya, baik. Yang pertama, ketika dilaksanakan persidangan pertama kali, dibuka sidang, maka majelis hakim mengupayakan perdamaian terhadap para pihak. Damaikan ini, penggugat dan tergugat diupayakan damai. Nah, kalau seandainya upaya perdamaian dari majelis hakim tersebut gagal atau belum berhasil, maka majelis hakim memerintahkan mediasi kepada para pihak. Nah, kemudian majelis hakim itu menunjuk mediatornya. Nah, penunjukan mediator ini yang pertama itu atas kesepakatan para pihak. Jadi para pihak itu diberi hak untuk memilih siapa yang akan menjadi mediator mereka. Nah, di Pengadilan Agama Wonosari berita gembira nanti itu ditempel nama-nama mediatornya, ditempel, kemudian disuruh pilih, silakan ditunjuk mau yang mana. Boleh mediator hakim, boleh juga mediator non hakim. Nah, setelah dipilih, nah kemudian ditetapkan oleh majelis hakim mediatornya. Kemudian para pihak dipersilakan untuk menemui mediator. Nah, para pihak nanti dengan mediator itu membuat kesepakatan kapan mediator dilaksanakan dan berapa lama waktunya. Nah, itu kesepakatan antara pihak dengan mediator. Nah, setelah proses mediator selesai, maka di sidang berikutnya mediator wajib memberikan laporan mediasi kepada majelis hakim. Nah, itu. Nah, gitu ya Bang. Ini Bang, pertanyaannya kalau misalnya mediasi yang pertama itu belum berhasil mencapai kesepakatan, apakah masih ada mediasi ulang dan jangka waktunya itu berapa lama maksimal mediasi tersebut? Menarik sekali ya. Yang pertama, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi itu lamanya 30 hari. Dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan para pihak 30 hari lagi. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, 30 hari berarti totalnya 60 hari. Bahkan ada namanya mediasi sukarela atas
perintah majelis hakim atau tawaran majelis hakim, mereka meminta mediasi sukarela, itu boleh juga dilaksanakan. Jadi di perma itu 60 hari. Nah, 30 hari dapat diperpanjang 30 hari lagi atas kesepakatan para pihak. Jadi begitu ya Bang. Jadi walaupun Mahkamah Agung itu mempunyai azas cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi untuk proses mediasi kita mempunyai jangka waktu yang panjang untuk mendamaikan para pihak tentunya ya Bang. Ya, jadi begini konsepnya. Setiap perkara di pengadilan asasnya adalah asas sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, tapi ada pertanyaan berikutnya. Ini kan mediasi, bukankah ini memperpanjang masa persidangan? Nah, yang perlu digarisbawahi, perdamaian itu adalah putusan terbaik dalam setiap perkara perdata. Maka untuk menggapai putusan terbaik tersebut, yaitu perdamaian, itu dapat dilakukan dengan mediasi. Nah, jadi mediasi itu sangat penting. Nah, lebih baik waktunya panjang sedikit, hasilnya baik, yaitu menggapai perdamaian, daripada cepat-cepat tapi tidak damai gitu kan. Artinya nanti diputus ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Lebih baik diperpanjang sedikit sesuai dengan perma tadi. Itu pun tidak lama. Namanya untuk menggapai perdamaian itu tentu butuh waktu. Nah, jadi begitu. Iya betul Bang. Jadi pengadilan agama itu memang mengupayakan para pihak untuk rujuk kembali gitu ya Bang. Iya, dalam perkara perceraian untuk rujuk kembali, dalam perkara waris untuk damai, bagaimana pembagiannya sesuai dengan hukum Islam gitu kan. Nah, jadi begitu. Memang agama itu mengupayakan perdamaian gitu kan. Jadi masyarakat itu jangan salah sangka kalau agama itu langsung cerai, bukan. Betul Bang. Kalau agama itu mengupayakan dulu untuk damai. Nah, kalau tidak bisa baru dilaksanakan agenda selanjutnya. Ya. Menarik sekali nih Bang. Jadi pengadilan agama itu bukan untuk menceraikan ya Bang, berusaha kita untuk mendamaikan ya. Betul sekali. Justru kita berusaha untuk mendamaikan, bukan untuk menceraikan. Ya. Lanjut nih Bang. Apakah dalam mediasi itu bisa membahas permasalahan di luar petitum gugatan? Ya. Nah, dalam mediasi itu dibolehkan membahas di luar petitum gugatan sepanjang yang dibahas itu adalah turunan dari gugatan itu. Asesor. Contoh, perkara perceraian. Nah, akibat dari perceraian itu, kalau cerai talak itu ada namanya itu nafkah iddah, ada namanya itu mut'ah, itu dibahas, itu kan asesor. Kemudian mereka punya anak yang di bawah umur, nah nanti dibahas juga dalam proses mediasi, hak asuhnya, hak donanya ke siapa, ke ayahnya atau ke ibunya. Kemudian sudah barang tentu anak tersebut membutuhkan biaya, biaya hidup, living cost, biaya pendidikan. Nah, itu dibahas juga dalam proses mediasi. Jadi dibolehkan sepanjang itu asesor dari gugatan pokok. Nah, jadi tidak menyimpang melompat jauh gitu kan. Ya, jadi seandainya nanti dalam persidangan sudah ada kesepakatan perdamaian tadi, jadi pemeriksaan di persidangan juga nggak terlalu panjang ya Bang. Betul sekali. Ini untuk para pihak nih yang berperkara dengan kuasa hukum, apakah mediasinya bisa diwakilkan kuasanya atau harus pihak tersebut yang bermediasi? Ya, secara hukum acara dibolehkan dengan syarat kuasa hukum tersebut diberikan kuasa istimewa oleh kliennya, oleh para pihak. Nah, namun perlu digarisbawahi, dalam perkara perceraian itu diupayakan agar prinsipanya itu adalah orang yang melaksanakan gugatan dan tergugat, para pihaknya itu prinsipa istilahnya. Nah, prinsipanya untuk melaksanakan mediasi tersendiri, mediasi sendiri. Kenapa?
karena ini masalah hati. Nah, masalah hati ini kan tidak bisa diwakilkan. Ya, betul. Tidak bisa diwakilkan. Umpamanya saya ada masalah dengan Juminten atau Shirley gitu kan, tidak mungkin teman saja Mawar, Bang. Sebut saja Mawar dan punya masalah dengan Mawar, tidak mungkin teman saya tahu seluruh isi hati saya gitu kan, terhadap Mawar. Terhadap Mawar. Artinya para pihak tersebut khusus perkara perceraian diusahakan untuk hadir langsung dalam proses mediasi. Tapi pada dasarnya dibolehkan dengan syarat diberikan kuasa istimewa. Ya, misalnya kalau pihaknya sedang di luar negeri gitu ya, Bang. Betul. Bisa dikuasakan. Ya. Tapi kalau masih bisa dihadirkan, diusahakan untuk dihadirkan gitu ya, Bang. Oke. Untuk sekarang ini, Bang, Mahkamah Agung kan sedang giat-giatnya melaksanakan persidangan secara online nih. Nah, apakah mediasi ini bisa dilaksanakan secara online juga? Ya, ini kabar gembira ya. Di Perma nomor 1 tahun 2016 itu dibolehkan. Kemudian ada lagi Perma terbaru nih, Perma nomor 3 tahun 2022 itu dibolehkan bahkan difasilitasi. Nah, difasilitasi oleh mediator. Nah, nanti menggunakan aplikasi yang disepakati oleh para pihak. Kita mau pakai aplikasi apa nih? Nah, disepakati oleh para pihak. Nah, khusus untuk mediator hakim itu mediasi daringnya, mediasi online-nya itu dilaksanakan di kantor pengadilan. Yang hakimnya para pihak boleh di mana saja. Nah, sedangkan non hakim boleh di luar pengadilan. Jadi dibolehkan mediasi secara daring, secara elektronik. Oh, ya, menarik sekali, sekarang banyak kemudahan ya, Bang, di Mahkamah Agung ini. Misalnya yang satu berhalangan hadir di luar kota, kita bisa sidang melalui pengadilan agama setempat, seperti itu. Jadi prinsip pengadilan agama itu yasir wala tu'asir, permudah jangan dipersulit. Itu prinsip pengadilan agama Wonosari. Sip. Baik, Bang, kita hampir di ujung acara ini. Satu lagi, Bang, yang ingin saya tanyakan, apa sih produk akta perdamaian tersebut? Nah, baik. Kalau seandainya dalam proses mediasi kemudian hasilnya itu menggapai kesepakatan damai dalam perkara perceraian, damainya itu dengan apa? Dicabut gugatannya. Nah, dalam perkara lain itu dengan akta vandading, akta perdamaian yang dikukuhkan oleh majelis hakim dalam putusan dan dicantumkan dalam amar putusan. Nah, jadi nggak usah khawatir. Jadi mediasi itu nggak sia-sia. Kalau perceraiannya dicabut, kembali lagi ke rumah, kembali membina rumah tangga. Sedangkan dalam perkara lain itu namanya ada akta vandading yang dikuatkan dalam putusan dan dimasukkan dalam amar putusan. Oh, gitu ya, Bang. Berarti kalau masuk di amar putusan ini otomatis itu bisa dieksekusi nanti. Betul, bisa dieksekusi. Dan hakim pengadilan agama Wonosari itu insya Allah akan selalu mengupayakan atau dalam amar putusannya itu ada amar komdinatur. Komdinatur amar menghukum yang akibatnya amar itu dapat dieksekusi. Menghukum para pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Luar biasa, Bang, pagi ini pagi ini pembicaraan kita tentang mediasi. Banyak ilmu yang bisa didapat. Mudah-mudahan ke depan Pengadilan Agama Wonosari bisa lebih baik lagi, bisa memediasi para pihak untuk berdamai. Untuk close statement nih, Bang, boleh disampaikan? Ya, betul. Ini Bang Andi ini jago pantun nih, harus nih, wajib. Jika datang ke Pengadilan Agama Wonosari untuk menyelesaikan perkara, jangan lupa
melakukan mediasi. Karena itu salah satu solusinya. Wah, bagus sekali nih memang Bang Andi ini jago berpantun. Terkenal kasih. automatically langsung bisa. Terima kasih sekali Bang, pagi ini luar biasa. Dan kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan tak lupa kami akan mempersembahkan sebuah lagu dari juara karaoke kita sewilayah PTA Yogyakarta. Kepada Bang Opik dipersilakan. Tuhan anugerahi sebuah cinta kepada manusia untuk dapat saling menyayangi. Bila kebencian meracunimu, takkan ada jalan keluar. Damai hanya jadi impian. Kita takkan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Kita takkan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cintailah cinta. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan.
kamu bisa memaafkan atas kesalahan manusia yang tak mungkin bisa dimaafkan. Tentu Tuhan pun akan memaafkan atas dosa yang pernah tercipta, yang mungkin tak bisa diampuni.